Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Salam, ketemu lagi dengan saya Rizky Fadilah di acara podcast SMA Plus Asalam. Oke, kali ini kita kedatangan tamu spesial dari mahasiswa LPKIA. Nah, ada tetehnya nih di sini. Boleh perkenalkan diri dulu teh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsinopia Putriana, kuliah di LPKIA jurusan Keuangan dan Perpajakan. Keuangan dan perpajakan. Oke. Kalau boleh tahu nih teh, kalau teteh ini semester berapa? Sekarang udah semester 6. Semester 6 ya. Oke. Kita langsung aja ya, kita Boleh. tanya-tanya seputar LPKIA Boleh. beserta apa sih LPKIA, ada apa aja sih di LPKIA. Oke ya Teh ya. Nah, yang pertama nih yang dasar dulu. Menurut Teteh pribadi nih ya, kalau misalkan pemilihan kuliah, pemilihan jurusan itu kan balik lagi ke kita ya Teh ya. Betul. Nah, kalau alasan Teteh nih kenapa sih harus memilih kuliah di LPKIA? Sebelumnya sih tahu LPKIA dari temen ya, soalnya kan dulu waktu awal-awal lulus SMA tuh pasti pengennya ke negeri gitu ya. Terus pengen sesuai jurusan yang dipengen, terus sama sejalur sama waktu SMA. Cuman karena mungkin bukan jalannya di negeri, akhirnya pasti kenalin sama LPKIA, tiba-tiba srek soalnya tahu ada jurusan yang dipengen, yaitu pajak. Akhirnya pas langsung diajak konsultasi sama orang tua, akhirnya ya udah nggak apa-apa, katanya pilih aja LPKIA, akhirnya masuk aja ke LPKIA. LPKIA. Oh, kalau boleh tahu SMK-nya berarti IPS. IPA. Hah? Dulu SMA ke IPA. perpajakan? Iya, benar. Oke, nyambung nggak? Enggak sih, Oh, tapi enggak. yalah. Biasanya sih dari IPS ya, dari IPS Iya. maju ke perpajakan. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Teh, Teteh kan sekarang udah berjalan berarti 6 semester Iya, tuh udah 3 tiga tahun ya? tahun, mau Oke, 3 berarti tahun ngambil full. D4, D3. D3. Berarti sedang nyusun ya? Ya, lagi. Nah, ini kan mau akhir nih. Apa sih sarana prasarana yang menunjang LPKIA itu beda dari yang lain? Coba boleh diterangkan Teh. Kalau misalnya dulu kan waktu SMA tuh sering kunjungan kampus gitu ya. Terus kayak pas masuk ke LPKIA ngebandingin gitu. Oh, ternyata pas kampus LPKIA emang yang di kayak negeri kayak gitu ya, universitas yang lain gedungnya tuh gede-gede banget gitu ya. Luas banget gitu. Tapi pas masuk ke LPKIA pertamanya kayak kirain nggak kayak gini. Ternyata pas masuk tuh luas juga. Terus gedungnya bagus lah gitu karena ada 4 lantai. Terus yang ngebedain tuh di sana tuh toilet sebenarnya. Ini Apa tuh, kenapa tuh toiletnya nih? Kata kalau misalnya harus dibandingin mah, kalau misalnya di universitas lain kayak toilet itu kan mungkin banyak orangnya, terus agak kotor gitu, kayak kurang keurus lah. Keurus, Kalau misalnya di LPK itu, kalau menurut aku bagusnya itu di situ ya, karena toilet itu bagus, nyaman, terus wangi gitu. Kalau misalnya harus dibandingin, terus di LPK itu banyak sekali labnya tuh banyak komputer yang bagus-bagus lah Kak, canggih gitu. Oke. Terus Nah, enak dipakai. LPK itu kan yang di Soekarno-Hatta itu ya Teh ya? Iya, betul. Yang ada pelang itu LPKIA kampus bersih itu. Iya, betul, kampus bersih itu LPKIA. mudah bekerja dan Bersertifikasi internasional. bersertifikasi internasional. Oke. Tadi seputar sarana prasarana yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kita balik lagi ke mahasiswanya. Kegiatan-kegiatan apa sih yang menurut Teteh itu ini nih kegiatan yang paling oke di LPKIA. Nah, otomatis di kegiatan seputar mahasiswa ya. Iya. Kan banyak kayak ada di prodi kan pasti ada organisasinya. Iya. Kemudian seluruh mahasiswa pasti menaungi ada lagi organisasinya. Nah, kegiatan mahasiswa apa sih yang paling ini gua banget nih kalau misalkan anak-anak kalau kayak sekarang ya. Kalau Teteh apa? Kan kebetulan anak organisasi juga gitu ya. Sebenarnya banyak banget kegiatan kemahasiswaan yang menyenangkan gitu di LPKI itu tuh, contohnya jalan-jalan gitu sambil kan ada juga kegiatan outing class yang itu tuh blended antara belajar sama jalan-jalan juga. Itu yang paling kita seneng gitu ya, terutama karena kita bisa belajar terus sekalian jalan-jalan juga. Terus kalau misalnya untuk kegiatan di kampus, organisasi kampus itu sering banget ngadain acara kayak workshop, pelatihan-pelatihan yang rame lah gitu, asik, menyenangkan banget gitu. Terus ilmunya juga dapat gitu buat kita. Oke, nah ketika itu kan berarti 2 tahun ke belakang ya. Iya. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan situasi dengan keadaan sekarang yang di situasi pandemi ini, gimana sih merasa kehilangan Pasti. beberapa kegiatan Iya, kali ya Teh ya? pasti. Nah, Saya, gimana kalau menurut Teteh? kehilangan pasti ya, soalnya
kayak ketemu sama temen jarang kan, terus belajar juga nggak sebebas kayak waktu dulu. Cuman senangnya itu sekarang kalau misalnya di masa pandemi ini, kemarin kebetulan baru aja beres workshop, cuman webinar, cuman diajarinnya tuh enak gitu, maksudnya jelas gitu, walaupun online juga kerasa gitu ngajarinnya kayak gimana, terus tetap ketemu juga walaupun secara virtual. Kalau misalkan di perpajakan nih, Ya, itu ada teori kan, teori pasti ada praktek. ya. Nah, kalau misalkan ketika kita lagi COVID, prakteknya itu seperti apa? Prakteknya itu jadi pertama kita dikasih video, Mm-mm. terus setelah dikasih video kita dikasih kasus, tapi pas pengerjaan kasusnya itu kita juga dibimbing sambil misalnya kita lewat aplikasi Zoom. Nah, jadi setiap orang tuh kan ada laptopnya masing-masing. Mm-mm. Terus pas dikasih kasus misalnya pakai file ini, dikasih file sama dosennya. Nah, kita juga diterangin itu bisa lewat video ataupun dari Zoom-nya itu sendiri. Nanti diajarin satu-satu stepnya. Boleh misalnya lihat di YouTube juga, boleh nanya ke dosennya langsung. Jadi tetap enak sih Kak belajarnya. Nah, ketika sekarang lagi nyusun kan tuh ya? Ya. Nah, ketika nyusun kan kita harus langsung terjun ke lapangan. Nah, dalam kondisi COVID seperti ini, apakah Teteh langsung intens ke lapangan atau misalkan ke lapangannya hanya berapa persen atau banyakin di rumah ngerjainnya? Nah, itu gimana pola pengerjaan skripsi kali ya? Ya, Skripsi benar. di LPKIA. Nah, kebetulan kan waktu COVID itu awal-awal bulan Maret ya. Maret, Nah, saya tuh sama teman-teman pas pertama kali kerja lapangan tuh dari bulan Februari sebenarnya. Jadi udah ada 1 bulan kita masuk dan itu udah beberapa kali masuk ke lapangan. Nah, sisanya itu kan tinggal 2 bulanan lagi. Nah, itu tuh dari kebijakan kampus juga ke kitanya ngasih gitu, kalau misalnya mau masuk silahkan asal ada komunikasi sama yang di pihak perusahaannya. Nah, untungnya pas dari kampus waktu itu ada kebijakan baru, katanya boleh lewat web kayak gitu belajarnya sama yang di perusahaannya. Kalau itu juga kalau misalnya perusahaannya nerima gitu. Nah, untuk sejauh ini perusahaannya nerima Aja sih. Oke, berarti dapat perusahaan yang beruntung kali ya Teh ya, bisa langsung alhamdulillah gitu ya. ya. Nah, Teteh kan sekarang berarti udah 3 tahun, udah mau nyusun skripsi, otomatis kan banyak pengalaman yang memang tidak bisa dilupakan. Begitu juga suatu kebanggaan ketika mahasiswa dapat beasiswa. Ya, Bener kan Teh ya? Nah, untuk sejauh ini khususnya di Teteh ada beasiswa penerima apakah kalau misalkan boleh tahu? Selama ini, selama 3 tahun ini. Selama kuliah di LPKIA udah dapat 3 jenis beasiswa sih. Yang pertama ada dari Dikti yaitu PPA, peningkatan prestasi akademik. Dulu itu di semester 4 kalau gak salah. Terus pernah juga beberapa kali dapat beasiswa dari Koas, bantuin dosen gitu ya di kelas. Terus sekarang alhamdulillah dapat beasiswa dari Supporting Staff. Supporting Staff berarti udah terhitung dari 3 kali ya Teh ya? Ya. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau di total nih ada berapakah beasiswa di LPKIA untuk mahasiswanya itu sendiri? Ada banyak sih. Ada banyak. Ada banyak pilihannya. Ada PPA, terus yang baru-baru ini yang dulunya Bawaku udah ganti nama jadi Bansos, ada itu kan. Terus ada dari PMM, Supporting Staff, Koas, sama dari Bidik Misi sebenarnya ada, sama ada satu lagi tuh yang baru sekarang dari Mendikbud. Mendikbud. Ya. Udah pernah disalurkan ke mahasiswanya belum belum? Lagi proses. Lagi proses. Nah, bagi wargi Asalam sama wargi LPKIA nih, ternyata banyak loh beasiswa Teh ya. Ya, banyak makanya itu jangan salah pilih kampus. Nah, habis itu jangan lupa nih di LPKIA itu bahwa yang pertama kampus bersih. Betul. Yang kedua sesuai moto ya Teh ya. Ya. Apa? Lulusannya mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, labcomnya banyak. Oke, kemudian beasiswa. Ya, beasiswanya ada banyak. apa lagi? Ada Bawaku, PPA, PMM, Koas, sama Supporting Staff, Bidik Misi. Dan yang terbaru ada Mendikbud, dari Mendikbud. Ada 8? Ada lebih? Sekitar segitu ya, lebih. Nah, kemudian mungkin beasiswa untuk kedepannya pasti nggak akan itu lagi ya Teh ya. Mungkin misalnya Tetehnya udah lulus pasti ada nambah lagi beasiswanya. Nah, gitu. Kayaknya ya. Nah, untuk warga Asalam nih yang mungkin sekarang kebingungan, yang mungkin belum beruntung di SBMPTN maupun SMPTN. Ajakin Teh. Boleh. Ajakin dong masuk ke LPKIA. Misalnya ada apa sih jurusannya, dan kemudian kemudahan apa sih yang nanti ketika kita sudah mendapatkan ilmu, kemudian udah lulus dari LPKIA mau kemana? Boleh Teh?
Assalamualaikum adik-adik. Di sini aku pengen ngajak kalian gitu ya, jangan berputus asa kalaupun kalian nggak diterima di PTN ataupun perguruan tinggi swasta yang ya bagus lah istilahnya. Di LPKIA kita juga punya loh gitu apa yang dipunya sama kampus lain. Terlebih lagi kita punya beberapa pembeda dari kampus lain. Kita punya sertifikasi internasional yang bisa kalian pakai buat kerja di luar negeri sekalipun sertifikat itu bisa diterima gitu. Soalnya banyak banget sertifikasi internasional yang bisa kalian pilih mulai dari Cisco, MOS, TOEIC sama Oracle dan lain-lainnya juga. Itu tuh sertifikat tuh sangat menunjang banget buat karir kita ke depannya. Mau itu kerja di perusahaan negeri, swasta, perbankan, perpajakan dan lain-lain. Oke. Nah, buat warga Assalam jangan lupa nanti boleh dong kalau misalkan ada yang mau daftar langsung ke sana boleh kan ya? Boleh sekali. Boleh banget. Boleh bisa nerima online kan? Bisa. Online bisa, offline juga bisa. Nanti kita ditaruh di bawah ini ya link, kemudian PMB-nya ya, PMB-nya, kemudian media sosial yang ada di LPKIA-nya. Oke. Nah, dari tadi ini ada apa nih ini di yang depan nih? Aku punya ada apa masker nih? buat jaga terus kesehatan kakaknya kan boleh. Masih ada musim-musim Covid gini ya gitu, kita harus jaga kesehatan. Ini LPKIA ada masker buat kakak oleh-oleh dari kita. Iya. Silakan Kak, nanti bisa dipakai ya. Iya boleh. Mau langsung dipakai apa gimana? Boleh langsung pakai juga. Oke, langsung dipakai ya. Ini, Kak. Oke, terima kasih. Nah, mungkin warga Assalam jangan lupa kepoin IG ada kan ya? Ada. IG maupun website nanti boleh dicek di tahu nggak? Kalau misalkan perpajakan ada ininya. Biasanya sih langsung dari program studinya kalau perpajakannya. Oke, kita pakai langsung ya. Ya, boleh. Set. Nah, ya. Nah, Siap. mudah sekali. Siap. Udah ya, nih ada lambang LPKIA-nya guys ya. Jangan lupa. Oke, itu saja yang bisa Bapak dapat sampaikan bersama Teteh Arsi dari mahasiswa LPKIA. Jangan lupa kepoin penerimaan mahasiswa barunya di PMB-nya di linknya. Kemudian jangan lupa tonton terus kanal YouTube SMA Pusat Assalam. Kemudian media sosial lainnya. Ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Be strong.